Shalom Bapak Ibu dan seluruh kekasih Tuhan. Mari kita persiapan hati kita. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online GBI Rehoboth Surabaya. Dan untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pada hari ini bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu ingin memberikan satu pujian dan penyembahan sebagai satu cinta kami kepada Engkau Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah ya Bapa, inilah persembahan kami, inilah pujian kami, hati, jiwa, roh dan hidup kami persembahkan kepadamu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Haleluya. Bersuka cita, naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia ajaib, Dia hebat. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama naikkan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Raja mulia. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya
suku dan bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memuji-Mu, Tuhan. Yesus, Kau penolong kami. Kami berseru kepada-Mu. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang layak dipuji, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau penolong kami. Kami percaya Tuhan ada mukjizat terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan semua terjadi seizin Engkau. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan waktu yang terbaik ini Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita masuki bulan Mei, bulan yang baru buat kita semua. Saya percaya bulan yang baru, berkat yang baru buat kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema belajar dari pohon ara yang kering. Nah, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin kita semua, Tuhan Yesus ingin kita semua sebagai murid-muridnya dalam kehidupan kita ini berbuah yang banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita harus punya buah, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau disebut dengan murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus berbuah banyak dalam kehidupan kita. Ada buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Nah, itu maunya Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Berbuah itu sama dengan mempermuliakan Bapa di surga. Nah, sebab itu Bapak Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bersama-sama kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Dari ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selesai bepergian bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus melihat satu pohon ara. Nah pohon ara itu sudah berdaun, sudah ada daunnya Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus kelaparan, dan Tuhan Yesus ingin memetik, ingin menikmati buah ara yang ada di situ, karena sudah banyak daunnya. Tapi yang terjadi adalah pohon itu tidak ada buahnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau begitu mulai hari ini jangan ada lagi seorang pun yang makan buahmu selama-lamanya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama dari kisah ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari adalah begini. Apa yang Yesus ajarkan dari peristiwa itu? Yang pertama adalah kuasa perkataan yang dilandasi dengan iman atau berbicara tentang doa. Ingat, peristiwa ini mengajarkan kita tentang kuasa perkataan yang dilandasi dengan iman atau juga disebut dengan doa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Markus 11 ayat 20 sampai 26, yang tadi kita baca di atas ada ayat 12 sampai 14, lalu Bapak Ibu Saudara buka ayat 20 sampai 26, maka disebutkan peristiwa itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali lewat pohon itu, dan memang ternyata pohon itu betul-betul kering Bapak Ibu Saudara, sampai ke akar-akarnya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan makna dari peristiwa itu, bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kuasa perkataan, tentang doa. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, ada 2 ayat terkenal yang sering kita jadikan ayat emas. Ada 2 ayat yang sangat terkenal, yang saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah baca atau merenungkan dan menyimpannya dalam hati. Ayat ini berkata demikian, Markus 11 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 2 ayat emas ini muncul dari peristiwa pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus, dan pohon ara itu jadi kering. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagaimana perkataan ini yang dilandasi dengan iman itu punya kuasa. Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang doa yang dilandasi dengan iman percaya kita, maka doa itu punya kuasa. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan,
Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa perkataan kita ini punya kuasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali menjaga mulut kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengucapkan hal-hal yang baik terhadap keadaan kita. Saya tahu keadaan kita saat ini sangat tidak baik. Ada keadaan yang begitu menekan kita, membuat kita tidak bebas lagi seperti dahulu, Bapak Ibu Saudara. Tapi daripada Bapak Ibu Saudara larut dalam hal-hal yang negatif, daripada Bapak Ibu Saudara terbawa dalam situasi yang tidak enak, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai belajar memperkatakan perkataan yang baik. Mulailah berbicara yang baik, Bapak Ibu Saudara. Mulailah landasi perkataan kita dengan iman, atau dengan kata lain, mulailah kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu punya iman, kamu ngomong sama gunung itu pergi beranjak, maka gunung itu akan beranjak pergi, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita semua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perkatakan perkataan yang iman, perkataan yang baik. Kita mulai berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita ucapkan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus sendiri bilang demikian, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita minta sama Tuhan, mari kita berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari kita perkatakan perkataan-perkataan iman, bahwa akan ada pemulihan atas bangsa ini. Maka akan ada kesembuhan atas bangsa ini. Akan ada mujizat atas bangsa ini. Ada mujizat atas keluargaku, atas kotaku. Mari mulai berdoa Bapak Ibu Saudara. Percaya dan beriman bahwa kita telah menerimanya. Maka kita akan melihat hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini tidak ada lagi orang yang akan makan buahmu pada pohon ara itu. Dan terjadi betulan Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu akhirnya kering betul-betul sampai ke akar-akarnya. Perkataan kita yang disertai dengan iman dan percaya akan mendatangkan kebaikan buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat hasilnya. Ibrani 11 ayat 3 berkata demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat, Ibrani 11 ayat 3 itu mengajarkan buat kita bahwa Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan planet-planet, Tuhan menciptakan semua jagat raya dan isinya ini melalui firman Allah. Firman Allah itu disebut juga dengan perkataan atau bahasa Inggrisnya words atau kata-kata. Jadi planet-planet ini Bapak, semua alam semesta ini terjadi karena perkataan, karena kata-kata Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengajar kita dengan perkataan, maka hal yang dulu nggak kelihatan jadi kelihatan. Yuk kita semua Bapak Ibu Saudara belajar menjaga perkataan kita baik-baik. Karena perkataan kita itu punya kuasa. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu diberikan juga buat kita. Perkataan kita pun diurapi. Perkataan kita pun juga disertai dengan iman kita, dengan percaya kita. Maka perkataan kita ini akan terjadi. Apa yang belum kelihatan, akan kelihatan buat kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini kita belum melihat mujizat. Tapi ketika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berharap pada Tuhan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, yang tidak kelihatan itu akan kelihatan segera buat kita semua. Asal kita tidak bimbang Bapak Ibu Saudara, asal kita percaya Bapak Ibu Saudara, sesuatu pasti terjadi. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk daripada kita ngomong yang negatif tentang keadaan kita, daripada kita menggerutu dan tidak ada hasilnya, mari kita sama-sama berdoa.
Mari kita sama-sama memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan berkat untuk keadaan sekitar kita. Dan saya percaya perkataan kita yang disertai dengan iman kita akan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Badai akan berhenti, angin akan berhenti, dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, dari kisah tentang pohon ara yang kering ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar begini. Yang kedua, kita belajar subur saja tidak cukup, harus berbuah. Subur saja tidak cukup, harus berbuah. Kembali kita ke Markus 11 ayat 13, berkata demikian. Dan dari jauh, ia, maksudnya Tuhan Yesus, melihat pohon ara yang sudah berdaun. Perhatikan, sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya kamus Alkitab, maka kamus Alkitab itu menulis demikian. Pohon ara ini adalah pohon yang unik. Kalau berdaun banyak, orang boleh berharap mendapatkan buahnya. Bahkan kadang tanpa daun yang banyak, pohon ini bisa mengeluarkan buah. Lihat, orang boleh berharap mendapatkan buah kalau dia melihat daunnya, daun yang banyak. Bahkan dalam situasi yang lain, dalam peristiwa yang lain, ada pohon ara yang mengeluarkan buah walaupun belum banyak daunnya. Perhatikan, Alkitab tadi menulis Tuhan Yesus melihat pohon ara ini sudah banyak daunnya. Banyak daunnya. Artinya ketika Tuhan Yesus lihat pohon ara itu, Tuhan Yesus berharap, ini pasti ada buahnya karena daunnya sudah banyak. Nah, perhatikan Bapak Saudara, pohon ara ini banyak daunnya. Artinya begini, pohon ara ini subur. Karena subur, maka pohon ara ini menarik perhatian Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berharap buahnya, tapi tidak sesuai dengan harapannya. Kalau pohon ara ini banyak daunnya, berarti pohon ini sehat, Bapak Ibu Saudara. Pohon ini pasti punya akar yang kuat, sehingga dia bisa menghisap sari-sari makanan dari tanah, lalu dibawa ke batang, lalu dibawa ke daun-daunnya, Bapak Ibu Saudara. Pohon ini sehat, pohon ini hijau, Bapak Ibu Saudara. Akarnya juga kuat. Tidak ada masalah dengan pohon ini. Tapi sayang, pohon ini tidak ada buahnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan, subur saja belum cukup. Harus berbuah. Ini adalah gambaran buat kita semua, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan seperti pohon ara ini. Kelihatannya subur, banyak daunnya, kelihatannya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, kelihatan hijau, kelihatan diberkati, Bapak Saudara. Orang melihat kita dan lihat, wah, kamu subur banget ya, kamu hijau banget daunnya, kamu banyak daunnya. Tapi ketika Tuhan cek hidup kita, ketika Tuhan lihat hati kita, ketika Tuhan lihat hidup kita, dan Tuhan tidak menemukan buah yang keluar dari hidup kita. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hidup kita seperti pohon ara ini. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus mengecek hidup kita, dan Tuhan Yesus bilang begini, loh, kok hidupmu nggak berbuah? Padahal kamu sudah aku berkati. Loh, kok kamu tidak punya dampak buat orang lain? Padahal hidupmu sudah aku berkati. Mana hasilnya dari kamu mendengar firman? Mana hasilnya dari kamu sering beribadah? Sering mendengar khotbah? Sering baca Alkitab? Kamu sudah banyak makan firman Tuhan, tapi kenapa nggak ada hasilnya dalam hidupmu? Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan akan cek dalam hidup kita.
Tuhan akan lihat hidup kita. Kelihatan subur saja, masih kurang Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbuah. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, buah itu yang menikmati adalah orang lain. Buah Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu harus bisa dinikmati dari orang-orang sekitar Bapak Ibu Saudara. Hasil dari Bapak Ibu Saudara mendengar firman, hasil dari Bapak Ibu Saudara beribadah, hasil dari Bapak Ibu Saudara punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hasilnya harus ada dan bisa dinikmati oleh orang lain. Harus ada perubahan hidup. Harus ada sesuatu yang baik yang bisa membangun orang lain. Perkataan harus baik. Perbuatan harus baik. Apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk orang lain, harus lakukan. Itu namanya buah Bapak Ibu Saudara. Buah kehidupan kita. Buah dari pertobatan kita. Buah dari anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua. Setelah sekian lama kita ikut Tuhan, setelah sekian lama kita diberkati, jangan lupa untuk berbuah Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Baik, kita ingat kembali. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari kisah pohon ara yang kering ini, yang pertama kita bisa belajar bahwa hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan yang disertai dengan iman atau doa, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, subur saja kurang, harus berbuah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari kisah tentang pohon ara yang kering ini, kita belajar begini. Yang ketiga adalah berbuah di segala musim. Kita kembali ke Markus 11 ayat 13, berkata demikian. Ini yang B Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu ia tiba di situ, maksudnya Tuhan Yesus, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ada yang aneh dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus cari buah ara di waktu bukan musim buah ara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada orang cari rambutan di musim bukan buah rambutan. Ada orang cari mangga, tapi bukan di musim buah mangga. Ya nggak bakalan ketemu Bapak Ibu Saudara. Kalau mau cari rambutan, carilah di musim rambutan. Pasti banyak, pasti ketemu. Kalau mau cari mangga, carilah di musim mangga. Pasti ketemu. Tapi kalau belum musimnya, kalau bukan musimnya, akan susah ketemu. Nah, ayat yang kita baca tadi berkata demikian, Tuhan Yesus itu cari buah ara, tapi di musim bukan musim buah ara. Perhatikan, tentu saja nggak dapat karena belum musimnya. Nah, pertanyaannya begini, apakah Tuhan Yesus saat itu tidak tahu bahwa itu bukan musim buah ara? Pasti tahu Bapak Ibu Saudara. Pasti Tuhan Yesus tahu. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk bisa berbuah di segala musim. Bukan di musimnya saja, tapi di segala musim. Bapak Ibu Saudara, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, di saat-saat sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, sulit buat kita untuk bisa berbuah. Karena ini bukan musim berbuah yang baik. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menekan kita, Bapak Ibu Saudara, kita sulit untuk menghasilkan buah dari kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen kita ini bisa berbuah di segala musim. Apapun yang terjadi, Tuhan pengen, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini menghasilkan buah-buah dari kehidupan kita. Tuhan pengen dalam keadaan kita seperti saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara,
kita bisa jadi berkat juga buat orang lain. Kita menghasilkan sesuatu yang baik dari hidup kita. Jangan untuk kita sendiri. Jangan seperti pohon ara tadi, kelihatannya sehat, akarnya kuat, daunnya banyak, tapi sayang dia tidak berbuah. Tuhan Yesus mau, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang bisa berbuah di segala musim. Mari kita Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini, saya mengerti berat sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan sulit ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa mengeluarkan buah dari hidup kita, terutama buah roh yang ada dalam hidup kita. Inilah waktunya Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengeluarkan buah yang baik dari hidup kita. Galatia 5 ayat 22-23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa seperti ini, mari kita semua mengeluarkan buah roh. Apa yang pernah kita pelajari, apa yang ada yang dalam hidup kita, Roh Kudus yang dalam hidup kita, Tuhan yang ada dalam hidup kita, akan membuat kita mampu mengeluarkan buah roh dari hidup kita. Apa saja yang buah itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kasih Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, memang keadaan sulit Bapak Ibu Saudara, tapi jangan lupa keluar dari hidup kita, yaitu kasih. Mari kita tetap mengasihi orang lain. Jangan egois Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mengasihi orang lain Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, buah roh yang kedua adalah sukacita. Memang hari-hari ini keadaan sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan menggerutu, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menangis, jangan banyak meratap Bapak Ibu Saudara. Mulailah bersukacita, menikmati keadaan kita. Karena Tuhan Yesus memang tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan Yesus nggak pernah janji jalan selalu rata. Tapi Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Dan janji itu Bapak Ibu Saudara akan membuat kita selalu bersukacita. Tuhan Yesus akan mengadakan, Tuhan Yesus akan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan Yesus itu gembala kita. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Itu janjinya buat kita. Sebab itu bersukacitalah Bapak Ibu Saudara, karena dalam masa kesesakan ini pun Tuhan akan menyertai kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang melewati lembah kekelaman. Tapi perhatikan, kita cuma melewati Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan lewat dan kita akan menikmati berkat di balik lembah kekelaman itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Jangan panik Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan, mari kita minta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita damai sejahteranya, melimpah dalam hidup kita. Supaya dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, kita tidak panik, kita tidak khawatir, tapi hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan nanti orang yang akan melihat kita, mereka bilang, hidupmu kenapa terasa kelihatan tenang? Hidupmu kenapa kelihatan damai sejahtera begitu? Dan kita bisa bilang, karena aku punya Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan orang itu akan tertarik tentang Tuhan Yesus. Lalu apalagi kesabaran Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita lebih sabar lagi menanti jawaban dari Tuhan. Kita lebih sabar lagi berharap sama Tuhan. Mari tunjukkan buah kita. Lalu kemurahan. Yuk kita semua Bapak Ibu Saudara, saya mengajak jemaat Rehoboth, siapapun dari kita yang mendengar khotbah ini, mari kita mengeluarkan buah roh, yaitu murah hati. Mari jadi orang yang punya kemurahan hati. Lihat siapa yang memerlukan pertolongan kita. Kita jadi orang yang murah hati kepada mereka. Lalu apa Bapak Saudara? Kebaikan. Ada kemurahan, ada kebaikan. Kebaikan itu adalah perbuatan dari kemurahan hati kita Bapak Ibu Saudara. Lihat mereka yang kekurangan, apa yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, berbuatlah baik sama mereka. Orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus,
Orang kalau punya hidupnya, ada Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka orang itu akan punya kebaikan. Pikirannya baik, mulutnya baik, tangannya baik, hidupnya akan dikenal sebagai orang yang baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, terutama untuk mereka yang kekurangan. Dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunjukkan buah roh itu. Hasilkan buah dari kehidupan kita, yaitu kesetiaan. Zaman saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita punya roh yang setia sama Tuhan. Ayub pernah menegur istrinya dengan berkata demikian, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan, justru di saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, mari kita tunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Kita harus lebih setia sama Tuhan. Jangan cuma waktu enak kita setia sama Tuhan, tapi ketika Tuhan izinkan kita masuk lembah kekelaman, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai ini, jangan sampai jadi orang yang tidak setia sama Tuhan. Justru kita harus lebih setia lagi sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara, kita tidak bisa ibadah secara offline, tapi bukan berarti kita tidak perlu setia sama Tuhan. Saudara-saudara kita semua bisa membaca firman, kita bisa cari teman untuk bisa cell group di rumah masing-masing, bisa melalui media apapun, melalui media Zoom, melalui media apapun, kita harus tunjukkan kesetiaan kita sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu adalah buah roh. Itu adalah buah yang harus dihasilkan dari hidup kita. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mengeluarkan buah-buah yang baik dalam hidupnya. Orang itu dikenal baik, murah hati, orang itu punya kesetiaan, orang itu punya kelemah lembutan, orang itu punya penguasaan diri. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah janji langit yang selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan yang akan selalu rata. Mengikut Tuhan, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan belajar sama-sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Yang pertama, untuk bisa berbuah Bapak Ibu Saudara, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. 2 Raja-Raja 19 ayat 30 berkata demikian. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Perhatikan saudara, ada satu prinsip yang Alkitab ajarkan, yaitu berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Harus berakar dulu, harus punya akar yang kuat, supaya bisa menghasilkan buah di atasnya. Perhatikan Bapak Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, yuk kita semua berakar kuat sama Tuhan. Berakar kuat sama Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Ada satu tanaman liar di depan rumah saya, Bapak Ibu Saudara. Tanaman itu nempel antara jalan dan tembok depan rumah saya. Tiba-tiba tanaman itu muncul dan mengeluarkan daunnya, Bapak Ibu Saudara. Saya biarkan dan dia terus keluar daunnya, keluar daunnya, keluar daunnya. Lalu sama petugas kebersihan yang biasa membersihkan jalan itu, tanaman itu dipotong, Bapak Ibu Saudara. Dipotong daunnya. Dipotong dan dia tidak punya daun lagi. Tapi tidak seberapa lama, Bapak Ibu Saudara, keluar daunnya lagi. Kali ini semakin banyak daunnya dan semakin lebar. Lalu petugas kebersihan itu memotong lagi tanaman itu, dipotong lagi. Daunnya habis. Tapi tidak seberapa lama, keluar lagi daunnya, keluar lagi daunnya. Bahkan lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Nah, apapun yang terjadi pada pohon itu, meskipun dia dipotong berulang kali Bapak Ibu Saudara, meskipun dia sedang mengalami tidak enak dalam hidupnya, tapi pohon itu selalu bisa berdaun, keluar daunnya lebih besar dan lebih besar. Tahu kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pohon itu tidak pernah dicabut akarnya.
pohon itu, tanaman itu tetap punya akar yang kuat di tanah. Pelajaran dari pohon ini Bapak Ibu, kalau kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, dasarnya kita adalah dasar Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi pada hidup kita mengalami apapun Bapak Ibu, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita akan tetap teguh berdiri. Kita akan tetap bisa mengeluarkan daun dan mengeluarkan buahnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari berakar yang dalam pada Tuhan, supaya kita punya buah yang banyak di atasnya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berbuah di segala musim. Yang kedua adalah nempel sama Tuhan, lengket sama Tuhan. Yohanes 15, 4-5 dan 8. Yohanes 15 ayat 4-5 dan 8 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara bisa berbuah di segala musim hidup kita, yaitu nempel sama Tuhan, seperti ranting nempel pada pokoknya. Sebuah ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak pernah nempel pada pokoknya. Ini kita dan ini Tuhan, nempel. Dan ketika nempel, itu sama dengan tinggal dalam aku, tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Perhatikan Bapak Ibu, di luar Tuhan, kalau kita tidak nempel sama Tuhan, tidak lengket jadi satu sama Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berbuah banyak dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang-orang yang cuman punya daun saja, yang kelihatan subur, tapi tidak ada manfaatnya. Yang kelihatan subur, tapi tidak bisa diambil sesuatu dari hidup kita. Tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin berbuah banyak dalam kehidupan kita, jika kita ingin berbuah di segala musim hidup kita bermanfaat, hidup kita jadi berkat untuk orang lain, disukai orang dan disukai Tuhan. Sebab itu kita harus nempel sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak dan buah pada semua musim hidup kita, yaitu yang ketiga, hati harus jadi tanah yang subur untuk firman. Markus 4 ayat 20 berkata demikian. Markus 4 ayat 20 berkata, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah perumpamaan yang utama yang Tuhan Yesus bilang. Ini tentang perumpamaan penabur yang menaburkan benih, dan benih itu ada yang tertabur di tanah yang kering, di tanah yang berbatu-batu, dan di pinggir jalan. Tapi ada penabur, dari ada benih-benih yang ditaburkan penabur ini jatuh di tanah yang baik. Nah, ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka menghasilkan buah dalam hidupnya. Tanah yang baik itu adalah hati kita. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan penaburnya itu adalah Tuhan sendiri. Perlu dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan hati kita ini tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Tanah yang subur ketika firman Tuhan diberitakan, kita simpan dalam hati kita, kita renungkan dalam hati kita kerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka benih itu akan tumbuh dalam hidup kita. Benih itu akan punya akar yang kuat dalam Tuhan Yesus, akan bertumbuh banyak, bertumbuh tinggi, bertumbuh kuat, dan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Penting buat kita Bapak Ibu Saudara, jaga hati kita baik-baik, supaya hati ini jadi tanah yang subur Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi tanah yang kering, jangan jadi tanah yang keras, jangan jadi tanah yang ada onak durinya, di mana firman Tuhan tidak bisa tumbuh. Tapi biarlah hati kita
Jadi tanah yang subur, sehingga apapun yang disampaikan oleh Tuhan, kita mau mengerjakannya. Apapun yang Tuhan suruh, kita mau mengerjakannya. Tuhan bilang ini, kita kerjakan. Tuhan bilang itu, kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Supaya firman itu tumbuh dalam hidup kita. Dan ketika firman itu tumbuh, maka firman itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan buah kita banyak, dan kita akan bisa berbuah pada segala musim hidup kita. Hidup kita jadi berkat, menyukakan hati orang, dan menyukakan hatinya Tuhan, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita pelajari dari kisah tentang pohon ara yang kering. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari. Bahwa Tuhan sedang mengajarkan perkataan yang disertai dengan iman, itu punya kuasa. Atau doa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berdoa dengan hati yang percaya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa subur saja nggak cukup, harus berbuah. Kelihatan diberkati saja, tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Harus mengeluarkan buah yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa berbuah di segala musim hidup kita. Bukan hanya di saat musim-musim tertentu, tapi di segala musim hidup kita. Terutama di saat musim yang sulit seperti sekarang ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi kita pelajari adalah kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak dalam hidup kita? Kita harus nempel sama Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita harus bisa berbuah yang banyak dalam hidup kita? Yaitu hati ini harus jadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Begitulah firman Tuhan hari ini. Baik, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami masuk dan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menguduskan kami semua. Kuduskan hamba-Mu Tuhan yang melayani. Kuduskan para pelayan Tuhan. Kuduskan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah untuk bisa menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kuduskan kami dari segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ada berkat di balik perjamuan kudus ini Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, kami teringat kembali akan segala kebaikan Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan, hari demi hari semakin mengerti tentang kebaikan Tuhan. Hari demi hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingat akan segala pengorbanan Tuhan Yesus. Kami ingat akan segala kebaikan yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan mengerjakan keselamatan ini Tuhan dengan hati yang takut Tuhan, dengan hati yang menghormati Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, selalu memandang tinggi, selalu memandang mulia keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahwa itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Bahwa Tuhan telah menebus kami dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu Tuhan, biar kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan, selalu memandang tinggi keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebelum kami masuk perjamuan kudus ini Tuhan, kami lepaskan pengampunan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada kami. Kami mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kami. Kami mengampuni orang-orang yang telah membuat hati kami sakit, yang membuat hati kami tawar Tuhan. Kami ampuni mereka Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kami. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa kami. Suatu biar kami juga belajar mengampuni orang lain Tuhan. Biar Tuhan kami menikmati perjamuan kudus ini dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kami tidak mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang kotor, tapi biar hati kami bersih berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, hari demi hari kami punya kasih yang besar. Hari demi hari kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami lepaskan pengampunan Tuhan Yesus dan kami mau menikmati perjamuan kudus ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi, dan mari dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengajak semua orang yang melihat hari ini, mari sama-sama belajar mengucap syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari semua belajar bersyukur. Mari katakan terima kasih Tuhan, bersyukur, haleluya, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur, haleluya, haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, supaya anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami hari demi hari semakin setia di hadapan Tuhan. Kami percaya di bulan yang baru ini,
ada berkat-berkat buat kami semua tempat ini. Bulan yang baru, berkat yang baru, penyertaan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya bulan Mei adalah bulan yang penuh berkat buat kami. Hari-harinya adalah hari-hari keberuntungan buat kami. Dan musimnya adalah musimnya Tuhan Yesus sendiri, di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, di mana hujan-hujan berkat dari Tuhan dicurahkan buat kami semua tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, segala pujian hormat kami hanya bagimu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami memohon gelombang lawatan Allah untuk hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan yang dari Engkau. Kami percaya kuasa-Mu itu lebih besar, melebihi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kalau saat ini negara kami masih mengalami wabah corona Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon perlindungan-Mu Tuhan, segera Engkau melalukan wabah corona ini dari negeri kami Indonesia ini, sehingga negeri kami ini boleh pulih, negeri kami ini boleh sehat Tuhan. Banyak orang-orang yang saat ini menderita, kembali Engkau pulihkan, kembali Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami rindu Tuhan, Engkau lawat bangsa kami, sehingga pemulihan besar-besaran, pertobatan terjadi atas negeri kami. Khususnya kami terus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami Tuhan. Terus Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Segala apapun yang diputuskan, biarlah semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati kekuatannya ya Bapa. Demikian juga dengan tim para medis, perawat, bahkan sukarelawan yang saat ini sudah bekerja dengan keras. Mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan yang prima, sehingga para medis dan perawat ini Tuhan boleh bekerja secara maksimal dan kesembuhan akan terjadi secara besar-besaran. Demikian juga dengan umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, seluruh umat-Mu merindukan Tuhan agar segera bisa beribadah bersama-sama. Kami boleh dengan bebas leluasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya semua wabah yang ada saat ini akan berhenti secara total dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kemuliaan Tuhan ada atas negeri dan bangsa kami. Memberkati semua jajaran aparat pemerintah Tuhan. Engkau pakai semua aparat yang ada. Engkau lindungi, Engkau bekali dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kemuliaan Tuhan tercurah atas bangsa dan negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita, penuh ucapan syukur, bersama kita katakan, Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.